Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Diah Dwi Nur Rohmah, Kiki Astuti, dan Salsabila Fidiah Nuraini. Di sini kami akan menjelaskan tentang malformasi kongenital, deformitas, dan kelainan kromosom. Yang pertama yaitu malformasi kongenital. Malformasi kongenital atau kelainan kongenital atau kelainan bawaan adalah kelainan yang didapat sejak lahir. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan selama masa tumbuh kembang janin dalam kandungan. Kelainan kongenital dapat menyebabkan bayi lahir dengan kecacatan atau gangguan fungsi pada organ tubuh atau bagian tubuh tertentu. Penyebab malformasi kongenital yaitu ada dua, faktor genetik dan faktor non-genetik. Faktor genetik adalah kondisi kelainan kromosom dan gen. Kromosom adalah struktur yang membawa materi genetik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap bayi yang lahir membawa 23 kromosom berasal dari ayah dan 23 kromosom lagi berasal dari ibu. Ketika seorang bayi terlahir memiliki kurang atau lebih dari 46 kromosom, akan terjadi gangguan kesehatan. Sedangkan gen merupakan pembawa sifat individu yang terdapat dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Jika terdapat satu saja gen yang abnormal, maka kondisi ini akan memicu kelainan kongenital pada anak. Yang kedua yaitu faktor non-genetik. Faktor non-genetik adalah malformasi kongenital yang terjadi tanpa diketahui penyebabnya. Namun demikian, perilaku atau kondisi tertentu dapat meningkatkan risiko malformasi kongenital. Antara lain, yang pertama yaitu faktor lingkungan. Paparan radiasi atau zat kimia tertentu pada ibu hamil seperti pada pestisida, obat, alkohol, asap rokok, dan merkuri dapat meningkatkan risiko bayi mengalami kelainan bawaan. Hal ini karena efek racun dari zat-zat tersebut bisa mengganggu proses tumbuh kembang janin. Yang kedua yaitu gizi ibu selama hamil. Diperkirakan sekitar 94% kasus kelainan bawaan yang ditemukan di negara berkembang terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan gizi buruk selama hamil. Ibu dengan kondisi tersebut biasanya kekurangan asupan nutrisi penting yang berperan dalam menunjang pembentukan organ tubuh janin dalam kandungan. Adapun nutrisi yang penting untuk ibu hamil dan janin tersebut meliputi asam folat, protein, zat besi, kalsium, vitamin A, yodium, dan omega 3. Selain gizi buruk, ibu yang mengalami obesitas saat hamil juga memiliki risiko cukup tinggi untuk melahirkan bayi dengan kelainan kongenital. Yang ketiga yaitu kondisi ibu hamil. Saat hamil, ada banyak kondisi atau penyakit pada ibu yang bisa meningkatkan risiko janin di dalam kandungannya untuk mengalami kelainan kongenital. Beberapa kondisi dan penyakit ini antara lain infeksi saat hamil, kemudian anemia, komplikasi kehamilan seperti diabetes, dan efek samping obat-obatan yang dikonsumsi saat hamil. Selanjutnya yaitu jenis kelainan malformasi kongenital. Yang pertama yaitu kelainan fisik. Beberapa kelainan atau cacat fisik pada tubuh bayi yang sering ditemui diantaranya bibir sumbing, penyakit jantung bawaan, cacat tabung saraf seperti spina bifida dan anencefali. Kemudian yang kedua yaitu kelainan fungsional. Kelainan fungsional adalah cacat lahir yang terkait dengan gangguan sistem dan fungsi organ tubuh. Beberapa jenis kelainan atau cacat fungsional yang sering terjadi diantaranya yaitu gangguan fungsi otak dan saraf seperti sindrom Down, kemudian gangguan metabolisme seperti hipotiroid dan fenilketonuria, dan gangguan pada indera tubuh seperti tuli dan buta, misalnya akibat katarak bawaan. B. Deformitas. Pengertian deformitas. Deformitas adalah perubahan bentuk pada kaki atau suatu kondisi kelainan bentuk secara anatomi di mana struktur tulang berubah dari bentuk yang seharusnya. Deformitas disebabkan oleh 1. Ketergantungan fungsional otot pada kestabilan otot. Kedua, bengkak atau penumpukan cairan darah. Jenis-jenis deformitas. Yang pertama,
deformitas pada kaki. Kaki adalah merupakan bagian penopang utama tubuh. Jika tidak kuat dan tidak kokoh, dapat menyebabkan tubuh sering terjatuh dan dapat berakibat merusak bangunan tubuh yang lainnya atau secara keseluruhan. Beberapa deformitas kaki pada bayi baru lahir adalah sebagai berikut: staphylos valgus, staphylos cavus, flat feet, dan club feet. Yang kedua ada deformitas pada tangan. Deformitas kongenital tangan pada bayi baru lahir yang sering dijumpai pada masyarakat adalah polidaktili. Polidaktili adalah kelainan kongenital fisik jari tangan, di mana jumlah jari tangan lebih dari normal yang disebabkan karena kegagalan diferensiasi, kegagalan pembentukan bagian, dan duplikasi berlebihan pada saat pertumbuhan masa kehamilan. Yang ketiga ada deformitas pada tulang belakang. Tulang belakang yang normal adalah membentuk kurva dari bahu ke bawah, terlihat lurus dari belakang dan terlihat sedikit melengkung ke belakang jika dilihat dari samping. Masalah kesehatan atau deformitas kongenital dapat terjadi pada tulang belakang. C. Kelainan kromosom. Pengertian kelainan kromosom. Kelainan kromosom adalah sebuah kondisi gangguan genetik yang sudah terbentuk sejak perkembangan janin dalam kandungan. Penyebab kelainan kromosom. Kelainan kromosom terjadi karena pembelahan sel yang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga jumlah kromosom yang seharusnya bisa saja menjadi kelebihan, hilang, atau terbalik. Jenis-jenis kelainan kromosom. Kelainan ini dibagi menjadi dua kelompok dasar, yaitu kelainan kromosom struktural dan kelainan kromosom numerik. A. Kelainan kromosom struktural. Kelainan kromosom struktural juga disebut mutasi kromosom. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan-perubahan yang disebabkan oleh satu atau lebih kerusakan pada kromosom. Perubahan ini kemudian memengaruhi produksi protein dengan mengubah gen pada kromosom. Terdapat beberapa jenis perubahan struktur pada kromosom, meliputi translokasi kromosom, penghapusan kromosom, duplikasi kromosom, inversi kromosom, insokromosom. B. Kelainan kromosom numerik. Kelainan kromosom numerik adalah kondisi di mana terdapat satu kromosom yang hilang atau lebih dalam pasangan kromosom normal. Apabila satu kromosom hilang dari satu pasangan disebut dengan monosomi. Apabila satu pasangan memiliki kromosom lebih, maka disebut dengan trisomi. Semua mutasi yang mengubah jumlah total kromosom dianggap sebagai mutasi genom. Nah, itulah penjelasan dari kami mengenai malformasi kongenital, deformitas, dan kelainan kromosom. Semoga penjelasan yang dapat kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.